Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi atau sharing tentang cara merakit komputer bekas. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi informasi IT itu begitu cepat sehingga termasuk bidang komputer pun mengalami perkembangan yang luar biasa. Komputer bekas sejatinya itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa didaya gunakan untuk keperluan atau pekerjaan hal-hal yang tidak terlalu berat. Jadi misalkan untuk komputer laboratorium sekolah misalkan yang harus mengadakan sekian unit komputer, itu tidak harus memakai komputer yang terbaru, Core 7 misalkan atau Core 5, tetapi cukup atau sudah memadai bila memakai komputer bekas, misalkan komputer jenis prosesor dual core atau core to do, dan itu harga di pasaran sudah sangat rendah. Bahkan kalau kita merakit sendiri harganya bisa begitu rendah lagi, tetapi dari sisi kinerja cukup memadai. Misalkan dibuat untuk komputer lab di SD, SMP, SMA, SLTA atau MI, MTS, MA dan lembaga pendidikan sejenis. Jadi tidak perlu komputer yang spesifikasinya tinggi. Begitu pula dengan para mahasiswa. Sebenarnya kalau pekerjaannya yang dikerjakan itu hanya sekedar membuat skripsi, membuat tesis ataupun disertasi, itu tidak perlu komputer yang spesifiknya tinggi. Kalau ada dana sih tidak apa-apa, tapi bagi yang dananya pas-pasan, apalagi di masa pandemi ini, maka komputer yang bekas pun sebenarnya sudah cukup memadai. Misalnya prosesor core to do atau dual core. Pada kesempatan ini saya akan merakit bagaimana cara merangkai komputer bekas hingga menjadi sebuah komputer yang siap digunakan untuk pekerjaan sekolah atau madrasah atau mahasiswa untuk mengerjakan skripsi, tesis dan sejenisnya. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya silahkan klik subscribe dan klik like, karena klik subscribe dan klik like ini adalah gratis, tidak akan mengurangi atau memotong pulsa data internet Anda. Dengan Anda mengklik subscribe ini dan klik like, berarti Anda telah berlangganan dan akan mendapatkan kiriman prioritas video-video dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Anda telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Yang pertama adalah mainboard. Nah, ini mainboard bekas. Mainboard bekas yang support untuk prosesor dual core atau core to do. Nah, ini kayak begini. Ini VGA-nya sudah on board, audio video juga sudah on board, jadi sudah enak. Begitu pula line card-nya sudah on board, dan lain-lain. Berikutnya yang kita persiapkan adalah prosesor. Ini prosesor core to do. Nah, core to do. Ini nanti kita pasang di kita pasang di mainboard atau motherboard. Berikutnya adalah memori. Ini memori DDR2, karena komputer bekas nanti menggunakan memori DDR2. Kemudian berikutnya kita siapkan kipas angin untuk pendinginan prosesor. Terus berikutnya kita siapkan
terus kabel, konektor harddisk dan onboard dan mainboard. Kemudian berikutnya kita siapkan harddisk. Ini kapasitasnya 250 GB. Harddisknya itu macam-macam. Kalau ini itu yang 500. Nah ini ada 3 harddisk. Ini ada yang 500 GB. Tapi kita karena komputernya itu komputer bekas, jadi nanti kalau dipasangi harddisk terlalu besar nanti jalannya itu tidak bisa kenceng, tidak bisa wush. Itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan mainboardnya. Berikutnya adalah kita siapkan ini yang untuk penutup belakang panel. Untuk panelnya kita siapkan. Nah ini nanti kita siapkan begini panelnya. Terus yang tidak kalah penting ini. Nah ini casing. Nah, ini casing untuk merakit komputer. Ini dalamannya. Ini tutupnya tadi sudah saya lepas karena saya siap untuk merakitnya. Casing ini. Nah ini casingnya. Nanti kita pasang. Terus berikutnya ini agak penting ya juga tidak penting. Ini adalah CD-ROM. Komputer bekas biasanya ada CD-ROM, tetapi ini untuk saat ini CD-ROM tidak begitu penting karena transfer data sudah tidak menggunakan media CD atau DVD, tetapi memakai flash disk. Jadi ini dipasang boleh tidak terpengaruh. Baiklah, kita mulai untuk merakit. Yang pertama kita siapkan motherboard. Sebelum kita pasang kita bersihkan. Kita kuas. Barangkali ada debu-debu jika nanti akan mengganggu kinerja, kelancaran itu. Yang slot memori kita bersihkan semua, termasuk ini kipasnya kita bersihkan. Nah ini kita bersihkan, kipasnya kita bersihkan. Kalau sudah bersih maka kita siap pasang. Yang pertama kita pasang prosesor. Ini adalah pastanya untuk menyerap panas dari prosesor, diserap oleh kipas ini. Kita pasang, kita buka panel penutup dudukan prosesor. Kita buka aja. Nah itu. Terus ini kita cari cara memasang prosesor. Ini ada lubang. Ini lubang 1, 2 kiri kanan. Jadi lubang 1, 2 ini juga dipasang bagian lubang kiri kanan. Kita cari, ternyata lubangnya di sini. Nah, di sini. Maka kita pasang. Ini kalau tidak pas lubangnya tidak akan bisa masuk. Kita tutup, kita kancing. Nah, sudah ngancing, sudah tidak jatuh, sudah kenceng. Berikutnya kita pasang kipas anginnya, kipas angin pendingin prosesor. Ini ada pengait. Ini ada pengait. Jadi kita masukkan saja pengaitnya itu, dan ini kita dekatkan dengan colokan yang colokan ini sumber listriknya. Di sini berarti kita pasang sini arahnya. Ini ada pengaitnya. Ini pengaitnya di sini. Satu sini, kemudian yang 2 sini. Maka kita pasang pengaitnya sesuai jaraknya. Sekali lagi, pengaitnya ini 1, kemudian 2. Ada 2 pengait. Kita pasang pengaitnya, langsung plug begitu. Nanti pendinginnya prosesor sudah, kalau dikipasi tidak akan dingin, tidak akan hang komputernya nanti. Kita pasang, ntar. Terus yang 1 kenceng. Terus ini dimasukkan data voltasenya, power supply-nya untuk sudah
lubang memori. Ini ada lubang, maka dipaskan, dimasukkan pas itu. Bentar. Nah, ini ditekan, ini tekan. Klek sampai bunyi klek gitu. Nah, klek berarti udah normal. Ini juga yang satu kita pasang sampai bunyi klek. Ini kalau terbalik tidak bisa. Ini tidak bisa masuk, ini tidak bisa masuk. Jadi harus pas bolongannya, lubangnya harus pas. Nah, udah bunyi semua. Sudah, ini sudah terpasang memorinya, dipasnya juga sudah. Maka ini siap kita pasang di casing komputer. Nah, kita pasang di komputer casing. Maka panel ini kita pasang di belakang ini. Nah, ini kita pasang panelnya. Ini dari belakang masangnya. Ini sampai muncul ini. Ini panel penutup motherboard belakang casing sudah kita pasang. Ini sudah kita pasang. Kemudian kita pasang dudukannya, baut-bautnya yang ini, dudukan ini dudukan ini. Nah, ini dudukan. Untuk dudukan apa itu? Untuk dudukan motherboard kita kencengi. Tidak lepas. Kita pasang, jadi posisinya semacam ini. Nah, kita pasang, kita baut. Kita pasang. Bautnya kecil cuma kayak gini. Kecil. Pemasangan motherboard sudah selesai, ditampak dari belakang. Tampak dari belakang. Ini VGA, ini colokan keyboard, ini mouse, ini
kita baut harddisknya, kita pasang pakai mur baut. Harddisknya sudah kita pasang. Ini harddisknya ini. Nah, ini harddisknya sudah kita pasang. Berikutnya kita pasang power supply. Ini. Nah, ini kita masukkan ke colokan sini. Ini masuk dari sini, dari dalam, terus mundur. Ini yang sini kita baut 4, ini ada 4 kita baut. Kita kencangkan pakai dray. Ada 4 titik, ini kita kencangkan semua. Pertama, ini kabel ini ada colokannya. Ini kita pasang yang sisi ini, yang ada banggoannya. Ini kita geragapi, kita tarik ini. Nah, ini colokan sini, maka ini menghadap ke sana. Kita pasang, nah sudah kencang. Kemudian yang kedua, ini kabel motherboard, suplai daya motherboard yang lainnya. Yang kedua ada 4 pin. Ini ada colokannya, maka intinya kita cari yang colokannya di mana. Di sebelah situ kita masukkan saja. Pokoknya ini colokan, ini banggoan atau colokan kita paskan pada colokan sehingga nanti masuk. Kalau enggak sesuai colokannya enggak akan masuk. Ini kita rapikan. Terus kabel yang satu lagi kita pasang di harddisk. Nah, ini harddisk. Ini yang ada tembaganya, kita gathokkan, kita pasangkan yang ada tembaganya di harddisk. Ini kalau enggak pas enggak akan masuk. Hati-hati, jangan sampai patah. Masuk sudah. Kemudian kita pasang kabel konektor harddisk ke motherboard. Ini juga ada tembaganya, kita pasangkan di area tembaga. Ini harddisk. Terus ini sama, kita cari yang area atau tempat yang ada colokan harddisk. Ini ada 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Pilih salah satu, yang nomor 1 aja. Yang nomor 1. Kemudian kita pasangkan juga. Ini. Kalau sudah, kita rapikan kabelnya supaya terlihat rapi. Kita rapikan. Ini kabel yang tidak terpakai, kita rapikan, kita tali. Sudah. Nah, ini
selanjutnya adalah kita pasang pin. Ini ada pin speaker. Ini ada reset, ini ada hard disk LED, ini ada power. Kemudian yang satu lagi ada power LED. Kita pasang sesuai kita dekatkan dulu. Nah, ini kita pasang pin-pin ini sesuai yang tertera di motherboardnya sini. Ini sudah ada tulisannya semua, jadi insya Allah tidak akan keliru. Kalau keliru tidak nyala. Pertama speaker ini pokoknya ini boleh dibolak balik tidak apa-apa. Speaker kita pasang di LED speaker paling sini. Terus reset belakang, reset di panel belakang sini, reset. Kemudian hard disk LED, hard disk power LED. Mana ya? Oh, ini habis LED, kita pasang dulu. Habis LED itu jajar dengan reset. Reset itu nanti menunjukkan lampu berkedip-kedip saat hard disk berjalan. Power itu di atasnya reset. Kita jajarkan sini. Yang terakhir power SW itu, nah ini sudah selesai. Ini pemasangannya kabel-kabel konektor. Jadi kabelnya saja sudah ada tulisannya, motherboardnya sudah ada tulisannya, tinggal gadok-gadokkan saja. Sudah selesai. Nah, komputer ini sudah selesai kita rakit.
yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.